Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Apa kabar siswa kelas 10 TBSM? Kembali hari ini kita akan melanjutkan materi pelajaran kita, mata pelajaran TDO, Teknologi Dasar Otomotif. Materi kita pada pertemuan kali ini adalah dasar-dasar hidrolik. Para siswa yang berbahagia, sistem hidrolik adalah suatu sistem yang bekerja dengan memanfaatkan sifat-sifat zat cair, di mana zat cair ditekan oleh sumber pembangkit tekanan, kemudian diteruskan ke aktuator. Kata hidrolik berasal dari bahasa Inggris yaitu hydraulic, yang berarti cairan atau minyak. Prinsip dari peralatan hidrolik memanfaatkan konsep tekanan, di mana tekanan yang diberikan pada salah satu silinder akan diteruskan ke silinder yang lain, sesuai dengan hukum Pascal. Selanjutnya, hukum Pascal. Para siswa yang berbahagia, hukum Pascal mengatakan bahwa tekanan yang diberikan zat cair dalam ruang tertutup akan diteruskan ke segala arah dengan sama besar. Untuk memperjelas pernyataan Pascal ini, marilah kita perhatikan dua video ilustrasi berikut ini. Nah, para siswa, demikianlah maksud dari pernyataan hukum Pascal di atas. Sekali lagi, hukum Pascal menyatakan bahwa tekanan yang diberikan zat cair dalam ruang tertutup diteruskan ke segala arah dengan sama besar. Selanjutnya, para siswa yang berbahagia, pada sebuah piston, ini adalah sebuah piston, di dalam sebuah bejana, ini bejananya yang berwarna ungu, memiliki luas permukaan sentuh kecairan sebesar A meter persegi. Kita katakan luas sentuhnya ini sebesar A meter persegi. Kemudian, piston ini akan diberikan gaya sebesar F Newton, satuannya Newton. Maka cairan di seluruh bejana akan memberikan tekanan yang sama besar. Gambar ini menunjukkan bahwa tekanan akan diberikan ke segala arah dengan sama besar, sebesar P dengan satuan Newton per meter persegi. Mari kita perhatikan ilustrasinya. Ketika piston A ditekan, maka apa yang akan terjadi pada piston yang berada di sebelah kanan? Ya, piston yang berada di sebelah kanan akan ditekan oleh cairan yang berada dalam tabung bejana ini, sehingga piston yang berada di sebelah kanan akan menghasilkan gaya. Secara sederhana, dapat dirumuskan bahwa P sama dengan F per A, di mana P adalah tekanan dengan satuan Newton per meter atau Pascal, kemudian F adalah gaya dalam satuan Newton, dan yang terakhir A adalah luas penampang dengan satuan meter persegi. Para siswa yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang selanjutnya adalah prinsip kerja hidrolik. Pada sistem hidrolik bisa diilustrasikan seperti gambar di atas. Bisa dilihat pada bagian kiri sebagai saluran input dan sebelah kanannya adalah saluran output. Di ruang input ini diletakkan gaya input, di mana gaya input adalah gaya awal yang akan menekan zat cair di dalam ruang tertutup. Selanjutnya, zat cair pada saluran input menerima tekanan. Otomatis tekanan zat cair di dalam selang akan naik. Penaikan tekanan ini akan membuat saluran output menjadi bergerak ke atas. Kalau kita letakkan benda di atas saluran output, maka benda tersebut otomatis akan terdorong ke atas. Dan besarnya tekanan yang mengenai benda tersebut dipengaruhi oleh gaya input serta luas penampang dari kedua saluran ini. Selanjutnya, mari kita lihat apa yang akan terjadi jika kita memiliki dua buah tabung penampang, di mana tabung penampang sebelah kiri antara tabung A dengan tabung B ini memiliki diameter yang sama. Mari kita perhatikan apa yang akan terjadi jika piston pada tabung A diberikan tekanan.
Nah, di sini kita dapatkan bahwa gerakan piston A sama dengan gerakan piston B. Gerakan piston A sama dengan piston B maksudnya panjang lintasan gerakan dari piston A, gerakan dari atas ke bawah, sama dengan gerakan piston B dari bawah ke atas. Ketinggiannya maksudnya ya. Baik, sekarang mari kita lihat pada video yang ada di sebelah kanan. Di sini kita memiliki sebuah tabung penampang yang diameter A-nya berbeda dengan diameter B-nya. Kira-kira apa yang terjadi para siswa sekalian? Baik, mari kita perhatikan video berikut ini. Apakah panjang lintasan A dengan B sama? Ternyata para siswa sekalian, panjang gerakan antara piston A tidak sama dengan piston B. Nah, aplikasi dari video ini para siswa sekalian bisa kita temukan di dunia otomotif sebagai contoh pada sebuah car lift. Semoga bisa memberikan pemahaman kepada para siswa sekalian. Baik, mari kita lanjutkan materi berikutnya para siswa, yaitu macam-macam sistem hidrolik. Jenis yang pertama adalah hidrostatis. Hidrostatis adalah pesawat hidrolik yang menggunakan sifat zat cair, yaitu dapat meneruskan tenaga dan daya ke segala arah. Contohnya misalnya pada dongkrak hidrolik dan rem hidrolik. Mari kita perhatikan seperti apa dongkrak hidrolik. Oke, dongkrak hidrolik yang sering digunakan di bengkel-bengkel TKR atau teknik kendaraan ringan atau siswa-siswa TKR untuk mengangkat sebuah mobil. Adapun jenis selanjutnya untuk yang hidrostatis adalah rem hidrolik. Contoh yang kita berikan di sini adalah rem hidrolik yang digunakan di sepeda motor, di mana rem hidrolik ini umum kita gunakan untuk sistem pengereman jenis cakram. Kemudian para siswa sekalian, jenis yang kedua adalah hidrodinamis, yakni pesawat hidrolik yang menggunakan potensi zat cair yang bergerak sehingga memiliki atau menimbulkan tenaga hidrolik. Sebagai contoh adalah pembangkit listrik tenaga air yang memanfaatkan gerakan air untuk memutar turbin, yang kemudian turbin ini akan menggerakkan motor listrik sebagai pembangkit listrik. Kemudian materi selanjutnya para siswa sekalian, marilah kita lihat penggunaan sistem hidrolik yang ada di dunia otomotif. Aplikasi sistem hidrolik di dunia otomotif misalnya dongkrak buaya, dongkrak botol, rem hidrolik baik cakram maupun tromol pada mobil, berbagai jenis alat berat, rem cakram pada sepeda motor, dan sistem suspensi. Materi selanjutnya adalah yang terakhir para siswa, kelebihan dan kekurangan dari sistem hidrolik. Yang pertama adalah kelebihan sistem hidrolik dulu. Yang pertama, mampu memindahkan tenaga yang besar dengan menggunakan komponen yang relatif kecil. Seperti contoh tadi, car lift, kemudian dongkrak buaya, dan lain sebagainya. Yang kedua, pengontrolan dan pengaturan yang lebih mudah. Kemudian yang ketiga, mudah dipindahkan dalam arah kebalikan atau reversible. Yang keempat, melumasi dan merawat sendiri atau self-lubricating sehingga usia pakai lebih panjang. Kemudian yang kelima, fleksibilitas komponen-komponen hidrolik bisa dipasang pada kendaraan hanya dengan mengalami sedikit sekali masalah. Yang keenam, kehalusan, di mana sistem hidrolik ketika beroperasi sangat halus dan tidak bising serta tidak menimbulkan getaran berlebihan. Yang ketujuh, sedikit gaya yang hilang. Gaya hidrolik bisa digandakan besar sekali dan disalurkan sepanjang badan kendaraan dengan sedikit gaya yang hilang. Selanjutnya adalah kekurangan sistem hidrolik para siswa. Yang pertama, rawan terhadap kecelakaan akibat tekanan tinggi dari fluida. Kemudian yang kedua, kebocoran kecil bisa berakibat fatal, baik pada pemindahan tenaga maupun penyebab kecelakaan. Yang ketiga, sistem hidrolik memerlukan bagian dengan tingkat presisi yang tinggi. Kemudian yang keempat, yang terakhir, membutuhkan perawatan yang intensif sehubungan dengan iklim atau cuaca supaya tidak mudah terkena karat, kotoran, dan pencemaran oli. Nah, para siswa, demikianlah materi kita yang berkaitan tentang dasar-dasar sistem hidrolik. Semoga mudah difahami.
Seperti biasa, kalau ada hal-hal yang belum dimengerti, silahkan tinggalkan komentar di kolom komentar atau bisa kita diskusikan di grup WA kelas. Terima kasih banyak. Semoga waktu kalian berkah dan bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.